Perkenalkan, saya Fauzi Fahmi dengan NPM 25082010117. Pada video ini saya akan mempresentasikan program Java Console yang saya buat untuk tugas akhir mata kuliah bahasa pemrograman 2, yaitu sistem travel haji dan umroh. Jadi, latar belakang dari program ini adalah sebuah travel haji dan umroh itu mempunyai kebutuhan yang cukup kompleks. Mereka harus mengelola paket perjalanan yang jenisnya berbeda antara haji dan umroh, mencatat data jemaah yang mendaftar, proses pemesanan yang masuk, dan mengonfirmasi pembayaran satu persatu secara berurutan. Program ini mensimulasikan semua proses bisnis tersebut melewati antarmuka konsol yang terhubung langsung ke dalam database MySQL. Dan kalau dilihat dari menu utamanya ada 6 menu, bisa kita lihat di sini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur database-nya. Pada tabel pertama ada tabel paket dengan ID paket sebagai primary key dan menggunakan auto increment. Juga jenis dengan tipe enum yang dengan nilai haji atau umroh, di mana kalau jenis ini nantinya sangat penting karena program nantinya akan menggunakannya untuk menentukan objek Java mana yang akan dibuat. Lalu pada tabel kedua ada tabel jemaah dengan ID jemaah sebagai primary key menggunakan auto increment juga, dan ada nama nick. Nah, nick ini kami menggunakan unique queue karena untuk mencegah adanya jemaah yang daftar 2 kali. Nah, selanjutnya pada tabel ketiga ada tabel pemesanan dengan ID pemesanan sebagai primary key dan auto increment juga, dan kami menghubungkan tabel pemesanan ini ke tabel jemaah dan paket menggunakan ID jemaah dan ID paket sebagai foreign key. Dan ini ada kolom total harga, status pembayaran, ini kita menggunakan tipe enum dengan nilai pending paid filet, yang mana nantinya ini akan digunakan sebagai sumber data pada antrian queue. Masuk pada bagian teknisnya, saya akan mulai dari inheritance. Di sini pada baris ke-7 ada parent class bernama paket yang menyimpan nilai atribut umum desain paket, yang artinya bahwa paket haji mewarisi semua atribut dan metode dari paket. Paket haji menambahkan 2 atribut khusus, yaitu nomor versi dan estimasi tahun, yang memang hanya relevan untuk pendaftaran haji di Kementerian Agama. Selanjutnya, dari kelas kedua adalah paket umroh yang ada pada baris 102 di sini, yang ini juga merupakan extend dari paket. Paket umroh juga menambahkan durasi hari dan destinasi tambahan, karena paket umroh bisa punya variasi durasi dan destinasi wisata tambahan seperti Turki atau Dubai. Dan alasan menggunakan inheritance karena daripada membuat 2 kelas terpisah yang hanya sebagian besar sama dan menyebabkan duplikasi code, lebih masuk akal untuk mewarisi semua yang umum dari paket, lalu masing-masing child menambahkan apa yang mereka butuhkan gitu. Selanjutnya adalah overriding. Metode yang saya override adalah get jalur paket di parent paket dari 31 hingga 34 ini, dan metode ini menampilkan informasi generik. Tapi pada paket haji baris 77 hingga 81 ada anotasi override dan implementasinya berbeda, menampilkan nomor porsi dan estimasi tahun keberangkatan. Sedangkan di paket umroh pada baris 118 hingga 124 ini override juga ada, tapi implementasinya berbeda lagi, menampilkan durasi hari dan deskripsi paket. Alasan bisnisnya karena admin yang melihat paket haji butuh informasi nomor porsi, sedangkan admin yang melihat paket umroh butuh tahu durasi dan keterangan paketnya. Jadi bukan sekedar mengubah teks, melainkan menampilkan informasi yang berbeda karena konteks bisnisnya memang berbeda. Sekarang akan kita coba jalankan programnya untuk melihat bagaimana hasilnya. Di sini kita pilih menu 1 ya. Dan kita lihat di semua paket. Nah, di sini bisa kita lihat terlihat paket haji menampilkan nomor porsi dan estimasi tahun, sedangkan paket umroh menampilkan durasi hari dan deskripsi. Padahal keduanya dipanggil melewati satu perintah yang sama di baris 459, yaitu PK get detail paket dengan referensi berita paket. Inilah polimorfisme dari overriding. Sekarang kita akan memasuki down testing. Di baris 905 ini ada pengecekan if PK is and of paket haji, yang dimana pengecekan ini penting untuk memastikan keamanan sebelum melakukan downcast, karena downcast yang salah akan melempar class exception saat runtime. Sekarang kita akan melihat tampilannya pada outputnya, dan kita akan pada menu utama ini kita akan memilih menu 6 ya untuk melihat, dan di sini terlihat prosesnya adalah langsung bagian pertama mengambilkan tipe sesungguhnya setiap objek bahwa mereka adalah paket haji atau paket umroh, yang keduanya ada action paket, dan bagian kedua overriding bekerja, dan yang bagian ketiga downcasting dilakukan untuk memanggil metode explicit masing-masing child class. Sekarang kita akan memasuki pada struktur data. Yang pertama ada link list. Class link list jemaah di dalamnya ada pointer head yang menunjuk ke node pertama. Setiap node jemaah di baris 156 menyimpan data satu jemaah lengkap beserta pointer next yang menunjuk ke jemaah berikutnya. Ada metode muat jemaah ke link list yang dipanggil otomatis saat program pertama kali dijalankan. Metode ini membaca seluruh jemaah dari database dan memuatnya satu persatu ke link list menggunakan list jemaah tambah.
Dan selanjutnya kita akan coba lihat pada outputnya. Di sini terlihat terjemahan dari rilis serta jumlah not aktifnya. Dan kali ini saya juga akan menambahkan jemaah baru. Nah, di sini bisa kita lihat setelah kita berhasil menambahkan daftar jemaah langsung masuk ke database dan sekaligus ditambahkan ke link list tanpa perlu reload. Karena metode print jemaah memanggil list jemaah tambah langsung setelah insert ke database berhasil. Selanjutnya adalah queue. Flash queue pemesanan ada 2 pointer front di baris 249. Untuk DQ yaitu mengambil dari depan, dan rear untuk NQ yaitu memasukkan ke belakang. Sekarang kita geser ke baris 710, bisa kita lihat bahwa setiap pemesanan baru yang dibuat otomatis langsung dimasukkan ke queue lewat queue order and queue. Jadi admin tidak perlu melakukan langkah tambahan, pemesanan bisa langsung masuk antrian dengan sendirinya. Sekarang kita akan mencoba melakukan praktiknya langsung. Terlihat saat pemesanan dibuat, muncul pesan bahwa pemesanan masuk antrian. Nah, sekarang kita memasuki menu antrian pembayaran. Saya akan membuat ulang antrian dari database dulu untuk memastikan semua yang pending masuk. Ini bisa kita lihat hasilnya bahwa pemesanan dengan ID 2 area di sana yang awalnya pending diperbarui pembayarannya ke paid. Yang terakhir adalah tag. Plus tag riwayat ada pada baris 307, ada pointer top pada baris 308 di sini yang selalu menunjuk ke not teratas, yaitu aksi yang paling baru. Dan setiap push menyiapkan not baru di atas sehingga aksi terbaru selalu muncul paling atas saat ditampilkan. Ini adalah LIFO. Dan kita geser pada baris 485. Ini contohnya, setiap kali create paket berhasil, tag log push dipanggil otomatis mencatat aksi beserta timestamp. Hal yang sama terjadi di setiap operasi lain seperti update, delete, dan juga proses pembayaran. Di sini terlihat seluruh riwayat aksi yang telah saya lakukan tadi, terus dari yang paling baru yang berada di atas, akhirnya yang saya lakukan yaitu proses pembayaran tadi muncul di baris paling atas. Inilah FIFO yang bekerja secara alami dalam konteks log aktivitas admin. Dan jadi inilah program sistem travel haji dan umroh yang saya buat.